Innal aina latula'u birrajul. Innal aina sak temene moto. Innal aina sak temene moto. Moto peningal latula'u iku yaktinik gantung syiddatut ta'alluq latula'u dan gantung iku latula'u yaktini dan gantungake opo ain agentong aku mantong iku latula'u yaktini dan gantung opo ain birrajuli kalawan wong lanang biiznillahi ta'ala kalawan izini Allah ta'ala hatta yas'adah sampai munggah sapa rajul halikon ing gunung summa yataradda makonole gelundung lukur geger gelundung lukur sapa rajul minhu saking halikon saking gunung minhu saking gunung. Ini menjelaskan ini bukan hadis an Abi Dzarrin menjelaskan tentang bahayanya ainul hasid atau ainul ain, dampak dari ain, dari penglihatannya orang yang dengki kepada kita atau penglihatannya seseorang yang memandang dirinya dengan takjub. Jadi ada dua. Dikatakan al-ainu haq, penyakit ain itu nyata adanya. Jadi bukan karangan, bukan ramalan. Kalau ada orang jatuh miskin, sakit karena terkena penyakit ain, maka itu nyata adanya, memang ada. Bahkan penyakit yang diderita oleh bahkan 80 atau lebih itu diakibatkan karena penyakit ain. Al-ainu haq, dampak penyakit ain itu hak, nyata adanya, memang benar adanya. Ada orang yang sakit karena sakit kepala, sakit demam, karena terganggu pencernaannya. Ada orang yang sakit secara medis tidak ditemukan sakit apa, tapi tiba-tiba sakit. Boleh jadi itu terkena penyakit ain. Dan itu nyata. Ya, dan itu nyata. Dan dikatakan lebih dari 50% bahkan 80% orang meninggal gara-gara terkena penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Penyakit ain itu adalah mata atau pandangan. Jadi orang bisa sakit disebabkan karena pandangan, karena mata. Matanya siapa? Matanya orang lain atau matanya dia sendiri? Matanya orang lain atau matanya dia sendiri? Kalau matanya orang lain itu ainul hasid, matanya orang yang dengki, matanya
atau pandangannya orang yang iri. Apa iri itu? Iri itu adalah perasaan tidak rela tatkala memandang orang lain mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan. Dia berat, dia dengki, dia iri melihat orang lain hidupnya senang, hidupnya bahagia, sukses. Dia dengki, dia benci, dia iri. Hasad. Hasad itu apa? Kenapa nikmat itu berada di orang lain? Kenapa kok enggak berada di kita? Kenapa dia yang kaya kok bukan saya? Kenapa dia yang sukses kok bukan saya? Itu namanya hasad, dengki. Jadi yang menjadi keberatannya adalah dalam urusan dunia, itu hasad. Tapi kalau dalam urusan akhirat, maka itu ghibtah, sangat amat dianjurkan. Misal ada sahabatnya pintar, kenapa kok enggak saya yang pintar? Akhirnya dia belajar. Ada temannya yang nyantri, kenapa kok bukan saya yang nyantri? Ada temannya giat belajar, kenapa kok bukan saya yang giat belajar? Sehingga termotivasi untuk bahkan lebih dari temannya yang pandai, yang alim, yang semangat di dalam belajar ilmu agama. Maka itu ghibtah, itu sangat amat dianjurkan. Artinya iri terhadap kebaikan. Tapi kalau iri dalam hal-hal urusan dunia, maka itu dengki. Dan pandangan seseorang yang dengki itu akan menyebabkan penyakit. Ya, akan menyebabkan penyakit. Kepada siapa? Kepada orang yang didengkiin. Juga orang yang dengki akan menyebabkan dia sakit dengan kedengkiannya, dengan perasaan irinya. Karena dia benci, karena dia enggak lega, enggak rela tatkala melihat kesuksesan daripada orang lain. Innal aina itu pandangan dari mata orang lain. Artinya mata orang yang dengki kepada kita, orang yang hasut kepada kita, orang yang enggak rela kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ketemu, berjumpa dengan orang yang dengki kepada kita, jangan lihat pandangannya, jangan lihat matanya. Matanya itu akan menimbulkan penyakit ain, ya. Pandangan orang yang hasad, pandangan orang yang iri. Pandangan orang yang iri. Matanya itu dia ainul hasid, ya. Atau ainul ain, pandangan dia sendiri. Pandangan dia sendiri juga bisa menyebabkan penyakit ain. Pandangannya atau matanya dia sendiri. Contohnya adalah orang yang melihat dirinya di dalam kaca, dia ngaca, lalu kemudian dia lihat wajahnya di dalam kaca, dan dia merasa orang yang paling tampan, orang yang paling segalanya. Maka pandangan matanya terhadap dirinya di dalam kaca itu akan menyebabkan penyakit ain. Penyakit ain kepada dirinya jika tidak dibarengi dengan tabrik atau perkataan Masya Allah atau Tabarakallah, ya. Makanya setiap kita takjub kepada diri kita karena kita sukses, karena kita kaya, karena kita tampan, karena kita cantik,
maka jangan lupa untuk mengingat Allah bahwa segalanya yang kita miliki itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyebut nama Allah, kita berzikir kepada Allah, kita ucapkan Masya Allah atau kita ucapkan hadza min fadli Rabbi, maka itu sebagai tameng atau benteng agar kita tidak terkena penyakit ain dari pandangan kita sendiri. Makanya sering kita lihat ketika orang punya mobil baru misal, itu ditulis di belakangnya Masya Allah. Itu agar apa? Agar tidak terkena penyakit ain. Masya Allah. Atau ketika punya rumah mewah ditulis hadza min fadli Rabbi, atau di mobilnya misal hadza min fadli Rabbi. Ini hanya anugerah dari Allah, bukan punya saya. Ini semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangannya terhadap keadaan dirinya yang sukses, yang kaya, yang tampan tidak membuat dirinya sakit terkena penyakit ain pandangan dari pandangan dirinya. Ini bahayanya penyakit ain. Makanya jangan takjub kalau ngaca, jangan merasa paling tampan, paling cantik, paling segalanya. Pernah satu ketika dikatakan Khalifah Sulaiman ibni Abdul Malik nazara fil mir'at. Satu ketika Sulaiman ibni Abdul Malik nazara fil mir'at. Satu ketika ngaca, dia lihat penampilannya, dia lihat wajahnya di dalam kaca. Lalu kemudian dia takjub karena merasa dia putra dari Abdul Malik, dari Abdul Malik. Fa'ajabathu nafsuhu, dia merasa takjub. Faqala, lalu kemudian ketika ngaca dia mengatakan kana Muhammadun nabiyya, kalau Muhammad itu seorang nabi, wa kana Abu Bakar siddiqan, kalau Abu Bakar itu dijuluki dengan As-Siddiq, wa Umar Faruqan, kalau Sayyidina Umar dijuluki dengan Faruq, wa Utsman Habiban, kalau Sayyidina Utsman dijuluki dengan Habib, wa Muawiyah Haliman, Muawiyah dijuluki dengan Halim, wa Yazid Saburan, sedangkan Khalifah Yazid dijuluki dengan khalifah yang penyabar. Wa ana al-malikus syab, sedangkan saya adalah seorang raja yang masih muda. Dia takjub dengan dirinya. Wa anal malikus syab, sedangkan saya adalah raja yang masih muda, sukses, kaya. A'jabathu nafsuh. Akhirnya apa? Setelah dia ngaca, dia mengatakan kalau Muhammad adalah seorang nabi, Abu Bakar itu sahabat Nabi, lalu kemudian Umar Al-Faruq, Utsman Habiban, wa Muawiyah Haliman, wa Yazid Saburan, wa anal malikus syab, saya adalah raja yang masih muda, sukses, tampan, kaya. Dia takjub dengan dirinya, dengan pandangan dirinya ketika ngaca melihat dirinya di dalam kaca. Akhirnya terkena penyakit ain. Dia lupa bahwa apa yang didapat adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fama dara alaihi syahru hatta matah. Maka sejak dia ngaca, nggak nyampe 1 bulan meninggal dunia. Nggak nyampe 1 bulan meninggal dunia, padahal nggak punya penyakit. Tiba-tiba meninggal dunia. Itulah penyakit ain.
Ya, maka hati-hati ketika kita ngaca, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Allah. Ya, maka setampan apapun, secantik apapun kita yang kita lihat di dalam kaca itu, kita kembalikan ketampanan, keindahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terkena penyakit ain karena kita enggak takjub dengan keindahan kita. Apapun keindahan yang kita lihat, baik itu dari atau yang ada pada orang lain atau yang ada pada diri kita sendiri, itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan takjub, jangan sombong, hindari orang yang dengki, hindari orang yang iri, pandangannya hindari, jangan lihat matanya. Karena pandangan matanya orang yang dengki itu akan menyebabkan penyakit ain. Beda kan? Orang kalau iri, matanya beda, tajam, matanya tajam. Karena dia nggak rela, dia berat melihat kita yang sukses, kita yang kaya, ya, kita yang memiliki lebih dari orang lain. Hasad nggak baik, hasad itu nggak baik, dengki itu nggak baik, urusan dunia. Tapi kalau kita merasa berat memandang orang lain dalam urusan akhirat, lalu kemudian termotivasi untuk sama bahkan lebih dari mereka dalam urusan ibadahnya, Al-Qur'annya, dia kok dia yang bisa hafal Quran, kok enggak saya, misal. Kok dia yang pandai, yang alim, kok bukan saya. Akhirnya termotivasi, maka itu baik. Itu baik. Innal aina latula'u birrajul. Nah, ini dikatakan innal ain, penyakit ain. Penyakit ain ini latula'u. Tula'u itu bergantung. Tula'u. Ya. Digantungkan, bil bina lil maf'ul, digantungkan, bukan hanya bergantung. Syiddatut ta'alluq, tula itu sangat amat bergantung, erat, nggak bisa dilepas. Itu arti daripada tula, bukan hanya bergantung nempel lalu kemudian lepas. Jadi tula itu dia bergantung dan nggak bisa dilepas, erat. Jadi penyakit ain, ketika seseorang terkena penyakit ain, baik dari ainnya sendiri atau dari ainnya orang lain, maka ain itu, penyakit itu latula'u, akan bergantung, nempel, melekat birrajul, kepada seseorang, menempel kepada seseorang. Rajul ini bukan qayyid, bukan berarti kalau perempuan tidak akan terkena penyakit ain. Jadi birrajul, laki-laki, perempuan, anak kecil, ya. Jadi ini dikatakan birrajul, yang paling kuat itu adalah laki-laki. Laki-laki pun tidak akan selamat dari penyakit ain, apalagi perempuan. Jadi pemahamannya birrajul bukan berarti kalau perempuan tidak akan terkena penyakit ain. Yang perempuan dan laki-laki itu lebih kuat laki-laki. Kalau dikatakan innal ain latula'u birrajul, apalagi perempuan yang lebih lemah, pasti akan dampaknya lebih kuat perempuan terkena penyakit ain. Karena yang sering dandan, sering ngaca itu kan perempuan, merasa cantik, arasa macam tada pole, akhirnya bengke deka abeng, takjub deka abeng, dekung sakit kering. Itu gara-gara apa? Ainul ain. Nah,
Kalau laki-laki yang kuat itu tidak selamat dari penyakit ain, apalagi perempuan, apalagi anak kecil, Kalau anak kecil itu terkenanya dari pandangan orang lain. Misal ada anak kecil, ada orang iri, dengki, dilihat, anaknya dilihat, dalam hatinya ada dengki, dilihat, terkena sakit gele anak-anak, bisa sakit anak-anak ini gele. Makanya kalau punya anak jangan dibawa kepada orang yang dengki, orang yang iri kepada kita. Takut mereka melihat anak kita, lalu kemudian anak kecil itu kan lemah. Jadi birrajul yang laki-laki yang sudah besar, dewasa, itu tidak akan selamat dari penyakit ain, apalagi yang masih kecil. Apalagi yang masih kecil. Innal aina latula'u birrajul. Ketika penyakit ain itu ketika seseorang terkena penyakit ain, maka penyakit ain itu latula'u, dia akan menempel terus, melekat terus, sulit untuk dilepas. Biiznillahi, dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan ain itu, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yas'ada halikon, hingga seseorang, ini sebelum hatta ini gambaran sebelum dia terkena penyakit ain, hatta yas'ada halikon, sehingga dia yas'ada, seseorang sebelum terkena penyakit ain dia naik ke puncak gunung yang paling tinggi. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah sebelum orang itu terkena penyakit ain, dia naik ke gunung yang paling tinggi. Artinya apa? Karirnya tinggi, karirnya menanjak, karirnya naik, tubuhnya sehat, hartanya banyak, pangkatnya tinggi. Itu yas'ada halikon, tinggi. Ketika terkena penyakit ain, maka dia jatuh, summa yataradda minhu, jatuh, tiba-tiba jatuh dari atas ketinggian kesuksesannya, dia jatuh, sakit, bangkrut, jabatannya hilang, ya. Itu yataradda minhu, gara-gara apa? Gara-gara terkena penyakit ain. Jadi penyakit ain itu merusak segalanya, menjatuhkan seseorang dari dari tempat yang paling tinggi, lalu kemudian yataradda minhu. Kalau orang kaya kena penyakit ain, maka dia tiba-tiba akan menjadi orang yang miskin, bangkrut. Kalau sehat terkena penyakit ain, dia akan tiba-tiba sakit. Kalau orang punya jabatan yang tinggi kena penyakit ain, dia tiba-tiba jabatannya akan lepas. Kalau orang sukses kena penyakit ain, ya taradda minhu, dia tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya, ya. Maka bahaya ain reh, tetip pandangan ri bahaya. Ala tara, al-wajha kaifa yahmarru li ru'yati man yahtashimuhu. Ini kita diajak untuk berpikir, kok bisa hanya dipandang oleh orang yang dengki kepada kita lalu kemudian kita bisa sakit, atau hanya karena kita ngaca lalu kemudian kita sakit, bahkan bisa meninggal dunia. Itu yang dialami oleh Sulaiman ibn Abdul Malik. Kok bisa? Ala taro. Nah, ini kita diajak berpikir. Ala taro, apakah kamu tahu? Al-wajha, wajah. Yahmarru, wajah. Wajah seseorang itu bisa merah.
liru'yati man yahtashimuhu, karena melihat orang yang dia malu terhadap orang itu. Ini berarti kan efek dari pandangan kan. Kalau kamu melihat orang yang kamu malu, misal kamu malu terhadap seseorang, lalu kemudian misal ajeling akhir kan mira muana kaki mira kaki mau dicokocok kaki abagalan pahe cokocok abagalan jo kan mira muana kan yahtashimuhu. Wajah itu akan berubah warnanya ketika melihat seseorang yang kamu malu melihat orang itu. Berarti pandangan kan ada efeknya, ya kan? Wa yasfarru li ru'yati man yakhafu, dan wajah itu akan berubah menjadi kuning karena melihat orang yang kita takuti. Kalau ngelihat orang yang kita takut, misal ajuling musuh, tako paten ajuling yasfar, bisa pucat kan? Muana orang bisa pucat ketika melihat atau berhadapan dengan musuhnya yang dia takut. Pucat kan, kuning. Kok bisa? Kan pandangan kan itu dari pandangan. Muan orang bisa mira ketika apa? Ketika icek-ocok todus mira, lo ngemira, ya kan? Kok bisa mua? Padahal hanya apa? Hanya dia memandang orang yang dia takuti berubah menjadi pucat, kuning atau merah, hanya memandang orang yang dia malu memandang orang tersebut. Makanya ain re pandangan re tengah teh, pandangan re tengah teh. Al ainu haq, nyata adanya, ya. Wadzalika biwasitati ta'siril arwah. Karena roh re itu sangat berkaitan dengan apa? Li syiddati irtibatiha bil ain. Jadi ruh itu sangat berkaitan dengan pandangan. Rono orang re area sangat berkaitan dengan pandangan seseorang. Jadi mon kakek ajeling orang cek takong kakek do orang pucat kakek pasti pak pucat kakek, ya kan? Atau mau polisi penjara kakek misalnya, ayo penjara misalnya lebih polisi, tembak lebih polisi, pucat kan pasti pucat mana? Karena ajeling polisi gila. Kok bisa? Ya karena pandangan. Itu disebutkan pandangan, bukan karena sakit, bukan. Tapi semata-mata karena apa? Karena pandangan. Berarti pandangan itu apa? Sangat berefek. Pandangan itu sangat berefek. Maka tengah teh satu, kepada pandangan orang yang iri dengki kepada kita, atau pandangan kita sendiri melihat kita. Jangan takjub ketika kita ngaca, ketika kita melihat diri kita di dalam kaca, atau ketika kita mendapatkan anugerah apapun, nikmah, kita ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Maka dengan apa? Dengan apa kita berlindung dari penyakit ain? Caranya adalah dengan bil azkar, dengan memperbanyak zikir. Maka saya baca zikirin pen mari subuh, mari zuhur, mari asar, mari maghrib, aja untuk membentengi sengkobi bana dari penyakit ain. Maka iceling bi orang sedengki tanja tak penyakitan karena atikir atikir Allah Allah Allah. Ketika kau oleh nikmat, hari Masya Allah, hadza min fadli Rabbi, dari pengiran benih dari aba. Ketika celing aba takjub dah ke aba, enja aba ada apa-apa nah, ketampanan aba, kesuksesan aba dari Gusti Allah, selamat dari penyakit ain. Allah alam.